Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Dimanapun Anda berada, senang menjumpai Anda kembali bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik tentunya. Amin. Dimanapun Anda berada, dalam kegiatan apapun, mungkin Anda sedang santai, Anda sedang rileks, Anda mendengarkan episode ini, saya berharap ini memberkati saudara. Kali ini saya akan berbicara tentang topik bergerak bersama dengan Roh Kudus. Saudara, era sekarang adalah era bersama dengan Roh Kudus. Yesus sudah di surga, kembali ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dan sekarang adalah era Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang terus bergerak, dinamis. Dia tidak berhenti, tidak statis, saudara. Makanya gambaran-gambaran tentang Roh Kudus digambarkan seperti air, dia minyak, itu cair kan, dia ngalir terus, saudara. Api yang terus bergerak, demikian burung merpati, angin, dan itu menunjukkan bahwa dia terus bergerak. Nah, oleh karena itu Anda sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya, mau tidak mau, saudara, kalau Anda mau berhasil, mau mencapai tujuan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, dan terjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka kita harus belajar untuk bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa bergerak bersama dengan dunia ini karena kita pasti disesatkan. Kita bahkan berakhir di dalam jurang pada akhirnya nanti. Nah, oleh karena itu ada satu ayat firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 14. Ayat ini menarik, Anda perhatikan baik-baik ya. Saya bacakan ayat ini dalam Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan bilang gini, semua orang, jelas dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari ayat ini, orang baru boleh disebut, kita sebagai orang percaya baru bisa menyebut diri anak Allah kalau kita dipimpin Roh Allah menurut ayat ini. Sebab kalau kita bilang, saya anak Allah, tapi kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, jangan-jangan kita bukan anak Allah. Karena ayatnya jelas, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi anak Allah adalah ya orang yang dipimpin Roh Allah. Kalau bukan dipimpin Roh Allah, ya bukan anak Allah kalau begitu dong. Kan begitu, saudara. Nah, kata anak di dalam bahasa aslinya yang digunakan oleh tulisan Paulus ini adalah huios. Artinya anak yang dewasa. Bukan nepios atau gambaran dari bayi. Bukan. Tapi anak yang dimaksud adalah anak yang dewasa. Jadi ayat ini mempunyai pengertian begini, saudara. Dipimpin Roh Kudus akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Mau dewasa dalam Tuhan, Anda harus belajar untuk dipimpin Roh Kudus. Atau orang yang Kristen yang sudah dewasa pasti ingin senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dia kepengen berjalan dalam pimpinan Roh Kudus karena dia sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Dia ngerti, dia makin mengandalkan Roh Kudus. Nah, bergerak bersama Roh Kudus dapat diartikan beberapa hal. Yang pertama, bergerak bersama Roh Kudus artinya Anda dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan menuju negeri Kanaan, dipimpin tiang awan, tiang api. Ya, demikian juga saudara ketika Paulus mau menginjil, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bisa waktu berjalan ke Asia dan akhirnya Tuhan menunda dia, berhenti, dia tidak boleh menuju Asia, harus ke Makedonia dan sebagainya. Itu karena adalah pimpinan Roh Kudus. Jadi yang pertama, artinya kalau bergerak bersama Roh Kudus, Anda dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, kalau Anda bergerak bersama Roh Kudus, artinya Anda harus berjalan mengikuti hukum roh. Sekali lagi, hukum roh, bukan hukum natural. Karena Allah itu roh. Makanya ada ayat yang berkata Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu melampaui natural. Natural ada di bawah dia. Kalau Anda mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus tidak dikendalikan oleh hukum natural. Perhatikan bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Secara natural, manusia manapun kalau berjalan di atas air, tenggelam. Tapi kok bisa nggak tenggelam? Karena Tuhan mengintervensi sesaat. Sehingga air tidak bisa menenggelamkan dia. Artinya apa? Dia punya hukum yang lebih tinggi daripada hukum natural. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana saudara bulan bisa berhenti, matahari berhenti ketika Yosua berkata demikian. Kok bisa? Karena dia melampaui dari hukum natural. Bagaimana saudara kalau Anda baca ada sebuah kisah di Samaria bagaimana harga-harga membumbung tinggi. Kalau boleh saya sebut sebagai inflasi tinggi luar biasa. Tapi dengan perkataan Elisa, dia bilang besok harga-harga turun. Dan itu terjadi. Kok bisa? Karena ada hukum roh, hukum Allah sendiri yang melampaui hukum natural di mana manusia hidup di situ. Tapi Allah hidup dengan hukumnya sendiri. Jadi kita harus belajar untuk ngikutin hukum roh Tuhan.
Ya, dan yang ketiga, orang yang bergerak bersama dengan Roh Kudus artinya Anda harus bertindak dengan iman dan dalam ketaatan. Anda bukan dengan akalmu berjalan, bukan berarti akal tidak penting, bukan itu. Nah, sama dengan panca indera, kita tetap perlu panca indera toh dalam hidup secara manusia. Tapi kita perlu iman kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus butuh ketaatan, bukan harus memaham dulu nih, harus ngerti dulu nih. Itu cerita lain. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, ya tentu kita harus pahami, kita harus ngerti dulu, baru kita mau bertindak. Tetapi tidak dengan Tuhan, kita berjalan dalam hukum yang berbeda. Dengan firman Tuhan. Nah, ketika ada iman, kita harus melangkah dengan iman dan ketaatan. Itu yang namanya bergerak bersama Roh Kudus. Jadi ada 3 ya. Yang pertama dipimpin Roh Kudus. Lalu yang kedua, saudara Anda harus tahu hukum roh. Anda hidup berjalan dalam hukum roh. Dan yang ketiga, Anda harus bertindak dengan iman dan ketaatan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, sekarang kenapa sih saudara dan saya penting sekali bergerak bersama Roh Kudus? Seberapa penting? Sangat penting tentunya jawabannya. Apa pentingnya? Number 1, yang pertama, nomor 1. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Ada ayatnya jelas dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Kalau Anda baca firman Tuhan jelas mengatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan dalam ayat 8 Yesaya 55. Ayat 9-nya bilang apa? Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku daripada rancanganmu. Artinya rancangan Tuhan itu, jalan Tuhan itu kita kadang-kadang sulit untuk mengerti. Karena begitu tinggi, jauh sekali perbedaannya. Karena dia hidup di dalam hukum roh. Dia melihat ke depan, dia melihat dalam kekekalan. Kita tidak ada di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti betul bahwa rancangan Tuhan tidak sama. Nah, untuk mengikuti rancangan Tuhan mau nggak mau, kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Bergerak bersama Roh Kudus karena hanya Roh Kudus, pribadi Tuhan yang tahu rancangan buat kita. Amin. Akal kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Informasi kita terbatas. Karena itu dia ingin mengerti, mengunfold, membuka rancangannya dari waktu ke waktu buat saudara dan saya dalam pergerakan kita bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, dia ingin memberitahu rancangannya buat saudara dari waktu ke waktu. Supaya saudara dan saya bisa berada di pusat kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga saudara tidak salah bertindak, tidak salah memilih. Itu yang pertama ya, bahwa Tuhan punya rancangan yang berbeda dari manusia. Yang kedua, kenapa pentingnya kita bergerak bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan tahu jalan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuannya. Kita tidak tahu kan jalan di depan kita? Anda bisa tahu nggak apa yang terjadi di tahun 2028 gitu misalnya, 2030 misalnya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Anda tahu nggak? Anda nggak tahu. Siapa yang tahu? Tapi Tuhan sudah ada di situ. Yes, dia ngerti, dia tahu saudara. Makanya saudara, itu sebabnya di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 18, saudara kalau Anda baca, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun ayat itu bilang, jalan itu yang paling dekat. Harusnya kan shortcut dong, jalan yang paling dekat dong. Tuhan tidak bawa lo ke sana. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, jangan-jangan katanya, bangsa Israel ini nanti akan menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali lagi nanti mau ke Mesir. Dan ayat ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa Israel ini berputar. Coba bilang berputar, yes. Berputar melalui jalan di padang gurun. Menuju ke Laut Teberau, dengan siap berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ayat ini jelas Tuhan memimpin. Apa yang menurut manusia mungkin ini yang dekat, kenapa nggak yang ini? Tuhan bawa terputar. Yang tahu siapa? Tuhan. Apa yang dia mau kerjakan? Tuhan. Apa yang dia mau tunjukkan? Tuhan yang tahu. Tuhan lagi mau menunjukkan mujizat kepada bangsa Israel. Laut Teberau terbelah, Laut Kolsom terbelah, supaya manusia bisa melihat kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan yang tahu apa yang ada di depan kita. Jadi percayakan hidup kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita tidak bertindak dengan sia-sia. Terhindar dari jebakan-jebakan setan dan dunia ini. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya mau ajak saudara bagaimana sih saudara dan saya bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Ada orang berkata, "Now, pastor saya sudah tahu sekarang pentingnya bergerak bersama dengan Roh Kudus." Gimana supaya saya bisa tahu bergerak bersama dengan Roh Kudus? How do I know? Bagaimana caranya?
Saudara, yang pertama, karena kita tahu tadi saya sudah bilang bahwa hukum roh itu jauh lebih tinggi daripada hukum natural. Tuhan bekerja mengikuti hukum spirit. Kita mau tidak mau sebagai orang percaya harus membangun dimensi roh di dalam diri kita. Tahukah saudara, dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, fisik, ada jiwa kita, ada perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Tapi ada juga spirit. Manusia waktu diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, dari Tuhan bentuk belum ada kehidupan. Sampai Tuhan menghembuskan di lubang hidung manusia, dihembuskan nafas kehidupan, baru dia hidup. Itu bicara soal spirit. Nafasnya Tuhan. Nah, manusia roh saudara harus dibangun. Manusia roh saya harus dibangun. Bagaimana caranya supaya bisa kita bangun? Ya tentu kita harus banyak berdoa, konsisten berdoa bersama dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa hanya cuma sekedar beribadah tanpa membangun spirit kita. Konsisten berdoa di dalam Roh Kudus. Lalu apalagi cara membangun dimensi roh ini? Konsisten menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berdoa, menyembah, konsisten membaca Alkitab, merenungkan firman. Karena firman yang tertulis adalah firman yang diinspirasi Roh Kudus. Banyak orang menganggap enteng loh Alkitab loh. Dia nggak baca. Padahal itu penting. Karena itu bukan cuma tulisan. Di balik tulisan itu ada inspirasi. Di balik tulisan itu ada pemikiran Roh Kudus. Di balik tulisan itu, saudara, ada kata-kata yang hidup. Karena perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Sehingga kalau Anda baca, Anda renungkan, Anda doa, Anda menyembah, saya percaya saudara sadar atau tidak sadar, Anda sedang melatih membangun dimensi roh saudara. Yang kedua, bagaimana Anda bisa bergerak bersama Roh Kudus? Membangun hubungan dengan orang-orang yang dewasa rohani. Pemimpin rohani saudara yang bergerak bersama dengan Roh Kudus juga tentunya saudara. Melalui percakapan, ngobrol, nanti akan ada nasihat, ada arahan, ada bimbingan. Saudara, itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3, Rasul Yohanes berkata, apa yang ada sejak semula, yang kami telah dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, itu bicara tentang Yesus secara fisik, pribadi, tentang firman hidup itu yang kami tulis kepada kamu. Lalu di ayat kedua dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, hidup ini dinyatakan dan kami telah melihatnya, dia sebagai saksi, dikatakan gitu. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang bersama-sama ada dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi dia bersaksi bagaimana Yesus waktu hidup tentunya kepada para muridnya. Lalu dia katakan demikian, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan juga kepada kamu. Kira-kira gitu. Supaya apa? Kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi dia bilang apa yang kami ceritakan supaya kamu bersekutu dengan kami. Lalu dia bilang persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi simpelnya gini, ayat ini lagi bilang gini. Kamu membangun hubungan dengan aku sebagai Rasul, Yohanes. Ini Yohanes lagi ngomong, anak-anakku. Sebenarnya engkau sedang membangun hubungan dengan Bapa. Karena aku membangun hubungan dengan Bapa, dengan anak. Jadi tanpa sadar ketika kita bersekutu dengan pemimpin rohani kita yang berjalan bersama Roh Kudus, kita juga terhubung dengan Roh Kudus melalui nasihatnya. Amin. Yang ketiga, Anda harus sadar menjalani proses pembaharuan pikiran. Sehingga pikiran saudara, pikiran saya seperti Kristus punya sudut pandang Kristus. Karena tanpa sadar pikiran kita banyak dipengaruhi oleh dunia ini. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu sama dengan dunia ini, serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pikiran saudara perlu dipulihkan, perlu dibaharui, seturut dengan firman. Saya percaya kita akan bisa bergerak bersama Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all.